Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Bisma. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah menceritakan pengalaman bagaimana aku mengikuti dan lulus UTBK tahun 2020. Dan salah satu karakter utama yang ada di cerita itu hadir hari ini sebagai bintang tamu. Beri tepuk tangannya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu dengan siapa namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewangkara Widya Abimantrana. Biasa orang panggil saya itu Dewang. Nah, jadi namanya itu adalah Dewang. Terserah manggilnya Kak Dewang, Akang Dewang, Mas Dewang, asal jangan dipanggil terus nggak nengok. Iya gitu. Itu bahaya kalau dipanggil nggak nengok. Bisa dilempar batu. Iya betul. Nah, jadi di sini Kak Dewang juga pengen menceritakan beberapa hal ya, betul. Yang sepertinya itu belum terungkap, guys. Karena maklum saja ya, kalau dari satu pikiran tuh banyak sekali hal yang lupa. Ya. Dan ternyata banyak sekali hal yang gokil yang belum terungkap dan akan diungkap dalam video ini. Siap Kak Dewang? Siap. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, Kak Dewang sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya alhamdulillah sudah sama seperti Kak Bisma. Wah. Ada di mahasiswa akhir. Jadi sekarang sibuk skripsi dan juga nyambi ada kerjaan juga. Kerjaan. Kita doakan semoga Kak Dewang menjadi mahasiswa akhir yang sukses dan bisa menyelesaikan skripsinya, teman-teman. Amin, 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 amin. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama nih Kak Dewang ya. Siap, nah, boleh. Jadi saat itu sebelum UTBK ini berlangsung ada beberapa keresahan, betul? Betul Nah, sekali. salah satunya itu adalah keresahan soal ujian nasional. Dan salah satu keresahan saat UN itu adalah jadi pada saat UN kita sudah mempersiapkan ada namanya pengayaan. Pengayaan. Kita sudah menuju titik akhir pengayaan, tapi kenapa gitu tiba-tiba kok UN ditiadakan, dihapuskan gitu. Iya. Ya memang kalau orang belajar itu nggak ada yang namanya apa ya? Sia-sia gitu, nggak ada. Tapi aduh, kita udah Sabtu berangkat kok nggak ada gitu UN. Iya. Jadi karena sebenarnya gini guys, kalian harus tahu ya, keresahan anak kelas 12 saat itu adalah kita ini udah terlena dengan adanya full day. Iya, betul. Dan yang paling penting saat itu ada yang disebut dengan pramuka wajib. Iya. Nah, sedangkan masyarakat seperti kamilah ketika pramuka wajib berlangsung ini bolos karena menghindari capek gitu. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi di mana kita itu harus ikut belajar lagi di hari Sabtu, dan itu juga kadang-kadang ya nggak jelas, mulai dari jam 10 selesai jam 12. Betul sekali. Betul kan? Nah, dan itu sih nggak seberapa sebenarnya kalau misalkan teknik ngajar itu berbeda. Atau masih masuklah ke inti pembahasan. Kadang-kadang kita tuh menemukan tipe soal baru kan. Betul sekali. Nah, yang nggak pernah diajarkan selama 3 tahun. Makanya pada saat pengayaan kita sering ngelamun ya. Bukan hanya kitanya sebenarnya, Gurunya juga. Gurunya juga ngelamun. Jadi yang kita ngerti dia kayak kita datang, lalu kita disuruh ngerjain soal, terus nanti disuruh jawab bareng-bareng. Kalau misalkan ya kita mengerjakan satu soal, terus ada pembahasan, dijelaskan sama gurunya, itu keren. Tapi menurut Kak Dewang gimana pendapatnya kalau kita yang ngerjain, kita yang nulis jawabannya di papan tulis, terus gurunya tanya gimana penjelasannya? Itu jadi kalau dari saya itu memang itu bagus ya. Sekarang kan diterapkan siswa yang lebih aktif daripada guru. Cuman kita kan di situ belajar gitu. Betul. Itu di situ belajar. Pengen adanya tuntunan dari guru. Jadi seenggaknya walaupun kita bisa menjawab, guru tuh ada menjelaskan juga gitu. Supaya takutnya kan ada salah-salah rumus atau salah-salah bagaimana kan. Kita juga harus bimbing gitu. Iya, betul. Butuh bimbingan dari guru juga. Iya, betul. Jadi memang tragis gitu angkatan kita ini. Berarti kita kelinci kita itu ya, kayaknya, berarti bukan manusia gitu. Jadi kayaknya karena kita ini adalah hasil dari tempaan panjang, harusnya kita menjadi generasi yang survivor. Jadi bisa mengalahkan segala medan.
setelah itu ada SNMPTN dan kita berdua mengalami kegagalan. Betul yang sekali. akhirnya titik baliknya itu harus memutuskan tahap selanjutnya, yaitu SBMPTN atau UTBK. Nah, kalau Kak Dewang sendiri itu gimana nih motivasinya menghadapi SBMPTN saat itu? Jujur saya tidak masuk dalam eligible, nggak masuk di perankingan sekolah karena kita berdua ini dari MIPA condong di IPS. Akhirnya tidak masuk perankingan. Nah, dari situlah oke, saya harus berjuang untuk bisa tembus SBMPTN gitu. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan Betul. kalau kita itu kompeten. Iya. Iya. Jadi bukan hanya itu teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang cocoknya ke IPS itu bukan hanya Kak Dewang saja. Dalam hati nurani juga Kak Bisma sebenarnya berpikir seperti itu juga. Cuma kenapa ini juga keresahan kita semua, karena waktu itu jurusan IPA itu seperti powernya tuh gede. Betul sekali. Kayak seolah-olahnya Mas mau pekerjaan apa gitu ya, silakan jurusan IPA solusinya Iya, gitu. iya. Jadi kayak seolah-olah kalau jurusan IPS itu pengangguran semua, padahal kenyataannya tidak. sama aja. Iya. Baik IPA ataupun IPS, kalau memang passionnya di situ, bagusnya di situ. Iya. Jadi akhirnya titik baliknya itu adalah mengikuti SBMPTN. Nah, untuk SBMPTN sendiri ada beberapa tips nih yang mau kita bagi ke kalian semua gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah mengenai informasi UTBK atau SBMPTN itu sendiri. Entah kalau sekarang ini namanya apa gitu ya. Tapi yang jelas saat itu kita ada keresahan ya Kak Dewang. Betul. Saat itu kita mengharapkan informasi hanya dari guru bimbingan konseling. Konseling Sedangkan dari saat sekolah. itu gimana kejadiannya? Kejadiannya jadi mungkin tiap sekolah beda-beda ya Kak. Iya. Cuman kebetulan di sekolah saya itu pada saat kami kelas 12 itu kurang informasi mengenai pendaftaran UTBK atau SBMPTN dan lain sebagainya. Akhirnya kita sudah mepet waktunya, tapi informasi mengenai pendaftaran masih bisa dibilang nol besar ya. Iya. Akhirnya cari cara gimana nih gitu. Salah satunya apa? Tutor di YouTube. Jadi itu adalah tips teman-teman untuk adik-adik kelas 11, kelas 10 gitu ya yang menonton video ini, jangan mengharapkan informasi hanya dari sekolah. Iya, betul. Itu. Jadi kita harus korek sendiri tuh apa saja yang diperlukan saat itu. Karena saat itu ada beberapa persyaratan yang harusnya dipersiapkan lebih awal. Iya. Bisa bahaya kalau misalkan kita kekurangan satu persyaratan itu. Contohnya KTP. Betul. Iya. Yang aku udah ceritain di part pertama itu kan, itu betapa pentingnya sampai aku berdarah-darah mendapatkan KTP. Kalau seandainya itu sudah dikasih tahu dari semester 5 atau kelas 12 kelas 1, ya itu udah aman. Iya. Kita udah ngurus dari jauh-jauh hari gitu. Nah, selanjutnya itu adalah teknik belajar. Ya. Jadi yang seperti kita tahu di part pertama itu kakak bilang bahwa belajarlah lalu diberi waktu gitu ya. Hanya saja Kak Dewang akan menjelaskan nih waktunya saat itu berapa. Jadi kita belajarnya di satu tempat yang sama, kita bedah tiap soalnya, dan kita mengerjakan dalam satu soal itu waktunya 30 sampai 30 detik sampai 1 menit ya. Iya. Ya, jadi kita mengerjakan satu soal seperti itu. Nah, setelah sudah waktunya selesai 1 menit, itu barulah dibuka kunci jawabannya, dilihat benar enggak nih jawabannya kita. Mau benar, mau salah, itu kita kupas tuntas semuanya. Kita debat di situ. Iya, betul banget gitu. Jadi kemarin aku belum ngasih tahu ke kalian semua kalau waktunya itu adalah idealnya 30 sampai 1 menit. Tapi tak jarang juga karena kalian nanti itu menemukan tipe-tipe soal yang mungkin hafal di luar kepala, makanya nanti itu lebih cepat. Betul. Karena ada satu teman kita, sosok misterius Iya. ya, sosok yang sangat legend dalam dunia UTBK, dia itu mampu menyelesaikan soal itu hanya sekali baca gitu ya. Iya. Sekitar 5 sampai 7 detik dia udah tahu jawabannya. Dan udah sangat yakin dan betul ketika dikoreksi itu
benar jawabannya itu. Memang dia itu sepertinya titisannya Albert Einstein. Iya, kayaknya. Jadi Albert Einstein waktu ke Indonesia jangan-jangan, maksudnya pernah menaruh bibit gitu. Bukan menaruh bibit sih, sepertinya ada ya secercah Aja. Tapi kan jadil secercah. Nah, terus selanjutnya itu adalah mengupas logika berpikir. Iya. Jadi karena kita itu mendapatkan soal-soalnya dari YouTube, dari IG, dari Google, dan juga dari kakak kelas kemarin, itu kan biasanya langsung kunci jawaban. Ya, udah nggak diisi ada gitu. pembahasannya. Ya, Jadi itulah yang memaksa kita untuk membahas sendiri karena kita sudah sering melakukan belajar baik itu di sekolah maupun di rumah saya saat itu. Di base Jadi camp. kita tuh setiap kita sekolah istirahat biasanya membahas tentang info-info terkini dunia persekolahan, Betul. malah membahasnya soal-soal UTBK. Widih, Akhirnya teman-teman kita yang lain itu merasa bahwa kayaknya asik nih, beneran nih, kayaknya metode yang digunakan sama kita itu asik gitu. Akhirnya mereka itu pengen ya Kak Dewang. Ya jelaskan dong. Saat itu soalnya mengeluhnya ke Kak Dewang. Ya, jadi memang kita itu awalnya cuman berempat yang belajar bersama itu. Cuman memang ada teman-teman kita yang merasa, aduh, saya pengen ikut dong. Apa saya nggak diajak? Lu mah nggak diajak gitu. Iya, jangan kayak gitu ya. Akhirnya mereka bilang pengen ikutan dong, kita juga belajar bareng. Ya kalau dari saya mah, ayo gitu. Ayo aja. Selagi ada keinginan, kenapa enggak? Iya, Ayo. Akhirnya oke, kita jadwalkan waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana. Udah ACC semua siap pada saat hari H. Dan ternyata mereka tidak datang. Iya, memang tidak datang. gitu. Jadi salah satu tips untuk kalian juga, ketika kebetulan kalian berhasil menemukan teman seperjuangan yang tadi Kak Bisma udah jelaskan bahwa itu penting, teman yang habitnya bagus, yang sama-sama tujuannya itu untuk berhasil. Kalau udah ada teman yang menawarkan diri atau mengajak, cepat tuh. Betul. Disambut dengan baik. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya buktinya setelah kejadian itu ya udah kita jadi kayak menganggap dia nggak pengen ikut latihan, dan terbukti memang nggak pernah latihan kayaknya. Mungkin di rumah aja latihannya gitu. Jadi kita menganggapnya dia itu cuma main-main. Iya itu. Meskipun nanti kita juga main-main. Iya, meskipun kita juga belajarnya main-main Iya, gitu. itu, Tapi jadi niat untuk belajar bareng, kumpulnya nggak main-main. Iya, nggak main-main, pokoknya ampun-ampunan. Iya, semangatnya sangat semangat juang 45 sekali. Nah itu. Nah akhirnya mungkin kalian penasaran gitu ya, kenapa sih akhirnya Kak Bisma ini menemukan teman seperti Kak Dewang, sosok misterius yang tadi aku ceritakan, Albert Einstein KW atau teman-teman lainnya. Itu karena ada background di kelas. Jadi kelas kita itu dikenal sebagai kelas yang bersaing kalau menurutku di antara kelas-kelas lainnya. Karena bagaimana tidak, ranking 1, 2 dan juga ranking 3-nya itu adalah orang-orang yang kompeten di mata pelajaran tertentu. Ya bisa kita bilang saat itu jago kimia ada di kelas kita. Tuh, bahkan jago matematika tadi ada Albert Einstein, kan? Ada. Jago sejarah ada, ini jago biologi, PKN saya, maksudnya tuh, biologi ada. Jadi bayangkan kelas-kelas kita ini menjadi kelas-kelas yang bagus lah dianggapnya di antara kelas-kelas lain. Dan juga kelas kita itu nggak hanya bersaing di bidang akademik. Non akademik pun betul. Kita sangat bersaing. Olahraga dan organisasi juga. Di kelas kita banyak ketua-ketua eskul pada saat itu.